Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fauzi Surastuti, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Dalam video kali ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah wawancara ke-1 dengan Kepala Sekolah Negeri 1 Bagan Sinembah, Ibu Farida Warni, SSI MMPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Izin kami mengganggu waktu Ibu. Saya kebetulan sebagai anggota Ibu, sebagai guru Ibu dan Fauzi Sri Astuti di sini ingin menanyakan beberapa hal Bu, wawancara sedikit Ibu dan terkait kebetulan ada tugas dari pendidikan guru penggerak terkait dengan modul pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa hal, mohon izin nanti bisa menjawab pertanyaan kami. Mudah-mudahan ini juga menjadikan pelajaran bagi kami dalam pendidikan ini, mengambil hal-hal penting dan hikmah sehingga kami mudah juga belajar mengambil keputusan untuk kedepannya. Seperti itu ya. Pertanyaan ini akan kami tanyakan secara bergantian. Yang pertama nanti akan ditanyakan oleh Ibu Fauzi. Silakan Ibu Fauzi. Izin ya, Bu. Silakan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi pada sekolah kita ini, khususnya SMP Negeri 1 Bagan Sinembah? Dilema biasanya diidentifikasikan dengan melihat apakah masalah itu terkait kebutuhan atau kepentingan guru atau peraturan sekolah. Biasanya dua hal ini terkadang tidak seiring dan terkadang saya juga di sini merasa bingung untuk mengambil suatu keputusan. Jadi identifikasi kebutuhannya, kemudian peraturannya, apakah dia biasanya itu jarang seiring ya, jadi yang membuat kita merasa bingung seperti itu. Kemudian dilanjutkan Kak Vicky yang nomor 2. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya ini juga terkait dengan pengambilan keputusan. Ini bukan seperti disampaikan tadi, ada kepentingan ya. Ketika mengambil keputusan di sekolah kita ini biasanya itu ada kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Bagaimana itu mengambil keputusannya? Karena sama-sama benar, Iya, cuma harus diputuskan. iya. Keputusan tentu dalam hal ini kita tidak, saya sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu saya menghimbau dengan teman-teman melalui rapat dinas barangkali minta masukan dari rekan-rekan guru, yang senior untuk mengambil keputusan ini agar benar-benar keputusan yang tepat yang diambil. Ya, ini memang tidak bisa sendiri memang Bu ya, harus bersama-sama dengan teman-teman juga berkolaborasi. Baik, saya setuju. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini lebih efektif dalam pengambilan keputusan dilema tersebut? Hal-hal yang efektif yang dirasakan ketika mengambil keputusan. Itu tadi kan Bu, setelah kita identifikasi masalah yang timbul, tentu ada jenjang-jenjangnya untuk memecahkan masalah. Misalnya di sekolah kita ini ada guru yang sudi,
lebih tinggi lagi nanti ke wali kelas, ke kesiswaan, ya kan. Ada juga mungkin masih belum pas, bisa melalui kaum bersama kepala sekolah ya, untuk memecahkan masalah. Berarti di sini kita ini ya Bu, diidentifikasi, setelah itu mengambil langkah berikutnya, dan antaranya ini melibatkan semuanya. Ada wali kelas, ada guru, kemudian kaum dan terlibat di dalamnya, sehingga dengan adanya seperti itu memberikan ide-ide ataupun masukan, sehingga dapatlah diambil keputusan yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Masukan yang kita. Baik, untuk berikutnya Bu izin bertanya tentang ketika Ibu mengambil keputusan ya, kan tadi ada kasus-kasus yang dilematis, punya ada kepentingan masing daripada guru kah, apakah kepentingan murid, itu mungkin kita dari sekolah harus mengukur ini apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak gitu ya. Jadi biasanya yang menjadi tantangan itu apa sih Bu dalam pengambilan keputusan yang terkait kasus dilematis? Tantangannya Bu ya, tantangan. Tantangannya ya. Biasanya semua apa nih? Tantangan terkait. Iya. Tantangan terkait di apa tadi, dilema tadi ya, diintusi atau perasaan sesama guru kadang membuat keputusan merasa lebih sulit, ada rasa perasaan kasihan, Iya. ya, ini terkait perasaan ya kan? Namun itu kan harus ada satu keputusan, tapi dalam hal ini saya rasa lebih banyak bersifat bukan logika tapi keperasaan. Nah, keputusan yang diambil untuk menyelamatkan, mungkin ada yang sifatnya itu apa namanya, Rasa kasihan. rasa kasihan itu tadi. Mungkin kalau kita mengambil keputusan yang agak tegas bisa merugikan dari segi materi, dari segi kedinasan gitu lah. Jadi kita mengambilnya itu penuh perasaan, logika dan perasaan diseimbangkan. Baik, mungkin ada contoh kasus yang mungkin bisa Ibu ceritakan ke kami yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kami ke depan. Contohnya ada teman kita yang sakitnya itu sakit agak membutuhkan waktu istirahat yang panjang, melebihi dari ketentuan peraturan, misalnya dari sertifikasi misalnya kan ada peraturannya, melebihi dari itu. Jadi kebijakan kita lah untuk tidak merugikan dia. Di situ kita mengambil keputusan itu tidak lagi logika, tidak lagi berdasarkan peraturan, tapi berdasarkan perasaan. Contohnya saja absensi ya kan. Tapi memang kalau absensi ini kita kan tidak bisa berbohong ya, ke masa ceklok. Kalau masih bisa dia datang ke sekolah, kita suruh dia datang sekedar untuk absen. Namun kalau untuk ke kelas mungkin kita nanti yang memulai. Anak tidak dirugikan dalam hal ini. Si guru tidak dirugikan. Terima kasih Bu ya, terkait kasus tadi Ibu sampaikan. Berikutnya. Bu, terkait dengan kasus-kasus yang tadi Bu, yang sudah disampaikan, kira-kira ada tidak jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau terjadwal berarti kita tadi sudah rencanakan kasus itu akan terjadi, ya kan? Kasus itu biasanya tiba-tiba atau direncanakan, jadi tidak ada terjadwal. Begitu kasusnya timbul, ya dengan segera kita ambil tindakan, apakah kita soal atau kasusnya yang agak berat dipecahkan, pokoknya secepatnya diselesaikan. Berarti kita harus tanggap ya Bu. Iya, cepat ditangani agar selesai, dan tentunya semua pihak kita libatkan, dan ini tentunya ya Bu ya, kita mengambil keputusan itu sesuai dengan ini tadi situasi, kemudian mengadakan kolaborasi. Iya. Terima kasih Bu. Tidak menunda-nunda ya.
kemudian berikutnya pasti ketika memutuskan sesuatu ya terkait kebijakan-kebijakan atau memecahkan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi pada guru kah atau pada murid gitu, kira-kira adakah pihak gitu atau mungkin orang atau mungkin siapa-siapa saja yang terlibat dalam mempermudah ibu, membantu ibu mengambil keputusan? Nah, itu tadi kan di depan ada juga pertanyaan seperti itu ya. Tentu saja kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Harus ada kolaborasi, apakah itu dengan guru-guru senior atau tim disiplinnya kita pilih di sekolah kita, agar keputusan yang kita ambil pas dengan masalah, pemecahannya pas dengan masalah yang kita hadapi. Jadi kolaborasi. Dan juga apabila di institusi kita, sekolah kita tidak bisa dipecahkan, tidak punya atasan, berdasarkan kepada atasan. Ini yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu ungkapkan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari hal ini? Dari kasus yang kita hadapi, dilema-dilema yang kita hadapi, tentu kita lebih dewasa untuk mengambil suatu pemecahan masalah, apalagi dengan keanekaragaman masalah yang kita temukan di lapangan kan. Kita menjadi lebih dewasa dan punya jalan penyelesaian untuk masalah tersebut, mendewasakan kita dalam mengambil keputusan yang tanggung jawab sebagaimana bagi semuanya. Iya. Baik, luar biasa Bu, jawaban Ibu ini sangat menginspirasi bagi kami dalam hal mengambil keputusan. Terus terang ini kadang-kadang masih sulit ya belajar buat keputusan. Kadang-kadang ragu-ragu, tidak bisa cepat eksekusinya, dan ini bahkan bisa juga berdampak tidak baik gitu kan. Hasil keputusannya mentah dan sebagainya. Ini memang kami perlu belajar bagaimana membuat keputusan, apalagi dalam institusi seperti sekolah seperti ini. Banyak hal kadang-kadang kita harus cepat membuat keputusan. Sangat membantu kami. Terima kasih sekali Ibu sudah memberikan jawaban yang bermanfaat, dan sekali lagi atas waktunya ya, kami ucapkan terima kasih. Kami cukupkan pertemuan ini, mohon jarak kepada Ibu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Gak apa-apa, itu saya kekat. Bisa. Mungkin boleh ambil foto. Foto nanti bergantian. Atau pakai timer juga bisa. Nanti buat foto nanti ya. Yang 6 detik, 10 detik gitu ya. Iya. Wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SD 006 Balai Jaya dengan Bapak Daeng Fuad Afandi, MPD. Macet pula lah. Ada kendala kok buat video. Yo. Oke Pak Daeng, senang berbincang-bincang di sore ini dengan Bapak. Apa kabar Bapak sore hari ini? Sehat Bu Fauzi, saya juga dengan senang sekali bisa dapat jumpa di ruangan Maya ini Bu Fauzi. Iya Ibu Pak. apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Pak, kurang bisa mengunjungi sekolah Bapak karena begitu banyak kegiatan kita di sore hari, kemudian pagi juga kita full di sekolah. Nah ini baru selesai rukol, kita lanjut ini ke wawancara gitu ya Pak ya. Mohon izin minta waktunya ya Pak ya. Mohon maaf juga udah mengganggu kegiatan Bapak. Ya, siap. Saya siap Oke, bantu. ini terkait ini Pak, tugas kita di rukol ini kan modul 31 yakni wawancara dengan kepala sekolah. Ya sebagai ini kepala sekolah, saya ingin sebagai Bapak kepala sekolah, saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan tugas kita ini. Apakah bersedia Bapak? Ya, saya bersedia membantu Bu Fauzi.
Oke, terima kasih Bapak. Ya, langsung saja kita Bapak masuk ke wawancara yang pertama. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, baik. Memang biasanya dilema identifikasi yang saya lakukan itu melihat masalahnya terkait apa kebutuhan atau kepentingan guru atau peraturan sekolah saya lakukan. Biasanya ada dua itu Bu Koji. Terkadang tidak sering dan terkadang saya sendiri bingung untuk memutuskannya. Oke, jadi ini melihat dari kepentingannya atau kebutuhan daripada masalah itu sendiri gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian, kebutuhan atau kepentingannya, betul. oke, ya terkadang pun menjadi bingung karena harus memilih gitu ya Pak ya. Ya, memilih dua hal tersebut ya. Untuk Itulah antara menghilangkan kebingungan kita itu seperti apa itu Pak, cara Bapak? ya, biasanya keputusan disampaikan melalui rapat lah ya. Rapat dinas beserta guru ya saya rapatkan, meminta masukan dari rekan-rekan guru ya, kolaborasi sesama guru lah Bu Koji. Mana yang lebih bermanfaat bila menemukan masalah yang sama-sama benar. Ya, contoh rapat kenaikan kelas misalnya, di mana terdapat siswa yang bermasalah dengan nilai pengetahuan namun memiliki akhlak yang mulia yang menjadi sebuah pertimbangan tuh Bu Koji. Oh, ya, berarti cara yang Bapak terapkan bisa juga mungkin jadi pelajaran untuk saya ini Pak. Sebagai pemimpin Bapak sudah bisa menerapkan cara-cara seperti itu, saya rasa sudah cukup hebat. Oke Pak, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya, kolaborasi. Oke, bagaimana Bapak menjalankan keputusan atau kebijakan kepada kasus-kasus yang tersebut Pak? Ya, kasus-kasus tersebut biasanya saya akan memutuskan memanggil tim ya. Saya akan juga memanggil tim, diantaranya ya bagian kurikulum, kadang berdiskusi dengan teman-teman ya sebagai kemudian pengawas dan bahkan saya bisa ke atasan ya korwil kita ya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan itu dilakukan itu memerlukan itu tadi. Oke, baik Pak. Berarti tadi mendiskusikan dengan teman-teman, kemudian pengawas, ataupun ke atasan, atau yakni korwil ya, dalam hal ini korwil, mungkin kasusnya terlalu berat, jadi bisa diapakan kita berdiskusi dengan mereka gitu ya Pak ya, untuk menemukan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi semuanya. Iya, betul. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini lebih efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Hal-hal yang lebih efektif dalam mengambil keputusannya, Pak. Oke, yang lebih efektif ya. Iya, Pak. Oke, biasanya setiap ada permasalahan memang Bu Koji, saya akan dengan cepat mengambil keputusan ya. Dengan cepat dan tidak menunda-nundanya, sehingga masalah yang saya alami ini dapat dituntaskan atau dapat diatasi. Bahkan saya memerintahkan rapat mendadak ya apa memang butuh cepat ya harus dilakukan, saya akan butuh rapat dadak apabila itu sangat urgent saya rasa gitu Bu Puji. Oke, jadi Bapak dengan dalam hal ini mengambil cepat keputusan ya Pak, tidak menunda-nunda, kemudian mengadakan rapat mendadak apabila hal urgent yang memang betul-betul dibutuhkan seperti itu Pak. Ya, demikian kita kira ya Bu Puji. Oke Pak. Kemudian Pak, kira-kira tantangan ataupun hambatan dalam pengambilan keputusan yang efektif tersebut apa saja Pak? Tantangannya? Tantangan ya memang dalam mengambil keputusan kadang Bu Puji memang ada tantangan ya terkait dengan institusi ya atau intuisi perasaan sesama guru ya. Kadang-kadang membuat keputusan merasa lebih sulit karena ada perasaan kasihan gitu. Contoh ya yang ada terjadi biasanya Bu Puji, ada guru yang sakit dan tidak masuk berhari-hari misalnya. Namun karena saya kasihan, saya harus membuatnya hadir untuk menyelamatkan TPP guru tersebut Bu Puji. Itulah terkadang tantangannya Bu Puji.
Berarti selain TPP ada juga kita berkaitan dengan Kesra ya Pak ya? Benar. Dan itu gimana lah ya, ada kesetiaan dia selama ini memang kita hargai ya kan. Ya berarti loyalitasnya juga patut dipertimbangkan ya Pak ya. Nah, Ini berarti termasuk paradigma apa ini Pak kira-kira yang diambil ini, kebenaran PS kesetiaan ini ya Pak ya? saya rasa seperti itu. Atau ya. rasa keadilan dan lawan ini ya, kasihan gitu ya Pak ya? Salah satu pihak kita tidak ingin mengapakan ininya ya Pak, si guru tersebut. Satu pihak ini pula kita ingin apa ya, mengapakan keadilan di sekolah kita gitu ya Pak ya? Benar seperti itu. Ya itulah dilema ya kan Pak. Dan mungkin ini sudah sering Bapak hadapi ya sebagai kepala sekolah ya Pak ya? Ya itulah tantangan kita selaku kepala sekolah Bu Poji ya, ke depan bila Bu Poji dipercaya diamanahkan jadi kepala sekolah ya, artinya dengan ini kan bisa jadi belajar Bu Poji ya kan? Iya benar Pak, benar. Oke Pak, jawabannya cukup masuk akal dan memang menguji naluri kita ya Pak ya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu dengan cara yang cepat, kemudian tepat seperti itu. Kemudian Pak, kira-kira ada tidak jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Apa Bapak jadwalkan atau seperti apa? Itu Pak. Ya, setiap ada permasalahan saya langsung gerak cepat aja Bu Poji ya, untuk bermusyawarah, memutuskan. Terkadang saya juga memutuskan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya begitu. Oh berarti tetap mengadakan musyawarah, kemudian terkadang kita mengambil keputusan sendiri dalam pertimbangan-pertimbangan yang ada, tetapi tetap kita lemparkan terhadap guru gitu ya Pak ya? Benar gitu Pak. Berarti kita tetap membutuhkan kolaborasi dalam hal ini gitu ya Pak? Benar sekali. Oke, kalau kita sendiri yang mengambil keputusan, kemudian tidak kita limpahkan, kita seolah-olah menjadi kepala sekolah yang diktator gitu ya kan Pak? Bukan begitu Pak? Iya. Tapi saya yakin Pak Dayang bukan orang yang seperti itu. Nah, kita udah bergaul, udah berteman, udah saling ini tahu, yakin saya sekolah yang Bapak pimpin itu insya Allah maju seperti itu. Lanjut ya Pak. Berikutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Oke. Ada ya, tentu ada faktor-faktor yang pengambil keputusan itu ya, tentunya mempermudah saya juga pengambilan keputusan. Khusus kalau kasus dilematis ya, ini dengan kolaborasi dan komunikasi teman-teman serta atasan ya, itu perlu sekali itu ya. Sekali itu. Baik, intinya tetap kolaborasi dan komunikasi ya Pak ya. Dan komunikasi, iya, agar keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ini ya memiliki konsekuensi ya seperti itu, komitmen seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, lanjut Pak. Dari semua hal yang Bapak ungkapkan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan khususnya kasus dilema Pak? Dilema etika ini Pak. Iya. Nah, kasus dilema etika ini Bu Poji, pembelajarannya ya dapat saya keputusan tuh yang kita buat tuh harus bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan mempertimbangkan dengan kepentingan. Jadi apa yang kita putuskan itu mesti kita bisa pertanggungjawabkan dengan melibatkan orang-orang ya. Itu kepentingan bersama Bu. Iya. Yang dapat. Oke, berarti keputusan yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Berarti kita harus komitmen terhadap keputusan yang diambil, kemudian tetap dengan mengadakan kolaborasi ataupun melibatkan orang banyak seperti itu. Jadi seluruh warga sekolah berarti dilibatkan ya Pak. Jadi kalau seandainya Pak, seandainya ini keputusan itu kurang diterima dengan yang lainnya, jadi gimana itu Pak? Walaupun dia dirapatkan, tapi sebagian besar itu tidak diterima dengan yang lainnya. Ya, kalau bahasa sebagian besar,
karena hasil keputusan rapat kan ini kan kita harus pertanggungjawaban ya, karena di dalam rapat disitulah kita bisa mengambil kebijakan atau ide atau semacam saran ya. Kalau memang keputusan itu tidak bisa diterima, nah, kita bukalah di rapat. Nah, tentu di rapat itu udah jelas sekali kalau memang keputusan rapatnya mengatakan itu, kita harus terima dengan konsekuensi yang ada. Nah, karena di rapat itu kan kita bertanya satu-satu bagaimana keputusan itu dapat dibuat ya. Nah, kalau sebagian besar setelah keputusan itu dilakukan, saya rasa nggak ada sih. Tapi kalau sebagian kecil ya, karena itu hasil keputusan, kita harus ikut keputusan tersebut. Karena keputusan tersebut itu kita ambil bersama-sama ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kita harus jalankan. Nah, adapun nanti kalau misalnya di luar dugaan, ya dengan segera kita ambil keputusan rapat segera lagi. Ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita semula mungkin seperti itu, tapi kita rapatkan kembali. Nggak salah kita merapatkan kembali. Artinya keputusan itu kita ambil bersama, kolaborasi bersama, dan juga sama-sama. Itu dia intinya. Oh, oke. Berarti intinya tetap dibalikkan lagi ke mereka gitu ya kan Pak? Karena secara kolaborasi gitu ya kan Pak. Jadi kita semuanya bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Oke Pak. Nah, Obrolannya sangat menarik Pak. Kemudian keputusan pun yang diambil harapannya tentunya bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya bisa komitmen secara bersama-sama kita lakukan di sekolah Bapak seperti itu ya kan Pak? Oke, jadi terima kasih ini Pak atas waktunya. Semoga kedepannya Bapak menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang memang melaksanakan ini ya pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid gitu ya Pak ya, dan bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Baik, Pak, mohon maaf atas ini Pak sudah mengganggu waktunya. ya, enggak. Nah, saya juga ucapkan terima kasih sama Bu Poji ya. Alhamdulillah Bu Poji, saya juga sarankan ibaratnya bahasa saya selalu sukses, ikuti kegiatan-kegiatan ini dengan baik ya. Karena memang ini tujuannya untuk pemimpin ya. Kita dilatih, Bu Poji dilatih dengan cara pemimpin. Ya. Jadi semoga sukses terus Bu Poji ya. Ya, sama-sama sukses kita ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika. Dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah di tingkat SMP dan SD, CGP menyimpulkan bahwa dalam praktik pengambilan keputusan dilema etika sudah tercermin 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok atau individu PS community. Bu Parida dan Pak Daeng dalam hal mengambil keputusan mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan individu maupun kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yakni justice PS mercy. Kepala sekolah menyatakan terkadang seseorang harus mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan rasa kasihan dan tetap memperhatikan keadaan untuk semua warga sekolah tergantung pada kasus yang terjadi. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. True PS loyalty. Dalam pengambilan keputusan pun, kebenaran tetap menjadi pertimbangan meskipun kadangkala berbenturan dengan kesetiaan. Namun, menurut Bu Parida, ketika kita berjalan dan dalam mengambil keputusan berdasarkan ada kebenaran, maka hal tersebut akan mempermudah dalam menentukan langkah. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Short term PS long term. Dari wawancara pertama dan kedua, dapat dianalisis bahwa menurut Bu Parida, dalam hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai keputusan. Dalam kaitannya dilema jangka pendek dan jangka panjang. Karena kita sebagai seorang pemimpin selalu dituntut untuk membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat tanpa ada yang terabaikan.
3 prinsip pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara pertama dan kedua, dengan kedua kepala sekolah diperlukan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Mengapa demikian? Karena dalam hal mengambil keputusan terhadap beberapa kasus dilema etika dan bujukan moral, terkadang seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Namun ketika seorang pemimpin memahami dan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip tersebut, maka akan mempermudah pemimpin dalam membuat keputusan yang cepat. 9 langkah pengujian konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yakni uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan ataupun idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Analisa 9 langkah pengujian. Dalam pengambilan keputusan dari hasil wawancara dari kedua kepala sekolah dapat diketahui bahwa pemimpin terus berusaha mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta dan informasi maupun data yang relevan untuk pengambilan keputusan yang benar. Namun, dalam langkah pengujian benar atau salah, ada uji publikasi yang tidak dilakukan jika terkait dengan kasus atau masalah individu. Dan untuk memahami efektivitas dan manfaat keputusan yang ditetapkan, tidak perlu uji publikasi. Sedangkan dalam pengujian paradigma benar lawan benar, Bu Farida menyampaikan di sini diperlukan sikap yang tegas untuk mengambil keputusan yang berprinsip pada hasil akhir dengan tetap memegang peraturan yang berlaku. Dan kemudian merefleksikan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Daeng, bahwa terkadang beliau melihat respon dari warga sekolah terkait keputusan yang diambil. Demikianlah hasil analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika yang dilakukan oleh dua kepala sekolah. Terima kasih.